Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat di Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat pada Rabu 24 Februari 2021 siang kemarin didatangi Forum Masyarakat Peduli Percepatan Pembangunan Kabupaten Tambrau. Kedatangan forum yang merupakan gabungan mahasiswa Tambrau, OKP Cipayung di Manokwari, serta dua anggota DPRD Kabupaten Tambrau, Hugo Asrau dan Tamsil Karim Sanjitu, diterima langsung Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Marsudi ST, SE, MM, Kepala Seksi Wilayah 1 Jamaluddin Ugar, ST, dan Kepala Seksi Wilayah Peterboro, ST. Pada pertemuan di lantai 2 gedung BPPW itu, Forum Masyarakat Peduli Percepatan Pembangunan Kabupaten Tambrau mendesak agar wacana refocusing anggaran APBN tidak terjadi atau dikecualikan terhadap anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan di Tambrau. Setidaknya ada 3 hal yang disampaikan Forum Masyarakat Peduli Percepatan Pembangunan Kabupaten Tambrau terkait kegiatan penataan kawasan kantor Bupati dan kawasan alun-alun Kabupaten Tambrau tahap 1 yang berlokasi di Kota Vev, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat. Pertama, Forum Masyarakat Peduli Percepatan Pembangunan Kabupaten Tambrau meminta Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat agar segera melakukan proses pelelangan atau pengadaan program kegiatan penataan kawasan kantor Bupati dan kawasan alun-alun Kabupaten Tambrau tahap 1 karena telah disetujui dan dianggarkan oleh Kementerian PUPR di Jakarta untuk program tahun 2021. Kedua, dalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai perwakilan Kementerian PUPR di daerah, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat seharusnya sejalan dan seirama dengan kebijakan pimpinan di pusat dalam mengawal dan sukseskan segala bentuk program yang diusulkan daerah dan telah mendapatkan persetujuan Menteri PUPR di Jakarta. Bukan sebaliknya menghambat proses pelelangan atau pengadaan program penataan lahan dan pembangunan alun-alun Kota Vev Kabupaten Tambrau. Sehingga paket kegiatan ini harus masuk dalam daftar kegiatan yang akan dipotong atau refocusing anggaran. Ketiga, jelas dalam Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan komitmen Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian PUPR untuk membangun tanah Papua. Apabila Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat tidak segera melaksanakan proses pelelangan atau pengadaan program dan pembangunan alun-alun Kota Vev, Ibu Kota Tambrau, maka Kepala Balai harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tambrau karena telah menghambat proses pembangunan di bumi Papua, secara khusus di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat. Menanggapi pernyataan Forum Masyarakat Peduli Percepatan Pembangunan Kabupaten Tambrau yang dikoordinir oleh Edison Curvi dan Kelio Pasmomo, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Marsudi ST, menegaskan bahwa pihaknya memprioritaskan kegiatan penataan kawasan kantor Bupati dan kawasan alun-alun Kabupaten Tambrau tahap 1. Dia menyebut secara resmi anggaran atas usulan pembangunan itu sudah masuk di pihaknya. Hanya saja kendala persyaratan teknis yang belum memenuhi syarat menjadi alasan mengapa program itu belum juga dilelang untuk dikerjakan. Kata Marsudi, pihaknya siap melaksanakan. Namun, konsultan perencanaan dari pihak pemerintah berkewajiban menyelesaikan dokumen perencanaan sesuai dengan prosedur yang diatur Kementerian PUPR. Jika dokumen perencanaan itu belum tuntas, maka lelang belum bisa dilakukan. Dia meyakinkan bahwa pembangunan alun-alun Kota Vev itu menjadi prioritas pihaknya, sebab BPPW Papua Barat ikut berkontribusi bersama Bupati untuk memperjuangkan program tersebut. Marsudi juga telah menyurat ke Dirjen untuk memohon tidak ada penundaan atau terkena refocusing. Alasannya, itu adalah Otsus dan juga Impres Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Dirinya pun menyurat untuk meminta dispensasi, kemudian diinfokan ke Bupati soal rencana refocusing, agar berjuang bersama dan akhirnya tidak ditunda anggaran tersebut. Bahkan lanjut ke Balai, pada 13 Februari dia sudah meminta surat perintah lelang. Dengan asumsi dokumen perencanaan itu sudah tuntas, ternyata masih ada kekurangan yang membuat pelelangan belum bisa dilakukan.
Jelas Marsudi, pada tanggal 11 Februari 2021 dia telah menyurat ke Bupati meminta dokumen dilengkapi. Tanggal 14 Februari, Bupati mendatangi BPPW Papua Barat dan dilakukan pertemuan. Tetapi tanggal 13 Februari, surat perintah lelang telah dimintai. Ternyata dokumen itu belum juga lengkap. Marsudi meyakinkan bahwa program itu tetap berlanjut dan bisa segera dilelang ketika dokumen yang dibutuhkan dituntaskan. Mereka juga siap untuk mendampingi penyusunan itu sesuai prosedur yang berlaku. Saya telepon Pak Wamen informasi saya, Pak Marsudi gimana ya Pak Bupati? Saya terus sekali Pak, tolong dibantu Kak. Terus saya di depannya Pak Wamen sama Pak Bupati, tolong dibantu Tambro Pak. Kemarin Pak, sudah ketemu Pak Menteri, sudah Zoom, sudah ketemu Dirjen, duitnya sudah ada, ya tolong kalau memang ada kebijakan itu dikecualikan. Saya nyurat juga ke Dirjen ini tanggal 3 Februari kemarin itu. Padahal saya sudah minta lelang itu tanggal 13 Januari. Ada waktu untuk memperbaiki DD kalau nanti surat perintah lelang keluar langsung masuk di LPSC. Nah, gitu. Adik-adik semua, ya toh. Ini saya kasih penjelasan. Saya tidak ada niatan apa-apa di kami sini semua. Dan itu bukan hanya di bibir saya saja. Saya sudah berkali-kali datang ke lokasi Tambro sana. Saya juga keberatan sebetulnya kemarin kalau ini masuk refocusing. Saya telepon lah di direktur, tolong itu jangan di refocusing lah. Pertimbangannya apa? Ada percepatan impres itu yang kita pakai alat untuk supaya tetap jangan diganggu-ganggu gitu loh. Kedua, di sana sarana prasarana masih sangat minim, saya bilang itu. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Percepatan Pembangunan Kabupaten Tambrau, Edison Syufri, mengapresiasi Kabalai yang terima menerima forum guna berdiskusi terkait pembangunan di Kabupaten Tambrau. Edison mengaku dengan inisiatif mahasiswa mendatangi Kabalai sehingga dapat mengetahui pokok permasalahan yang menghambat proses pelelangan program kegiatan penataan kawasan kantor Bupati dan kawasan alun-alun Kabupaten Tambrau tahap 1. Tangkap misinya di situ. Sehingga ya kami juga berinisiatif. Coba kita silaturahmi lagi. Kita sama Bapak sehingga tidak ada misi informasi isi di antara pemerintah daerah dengan kepala di provinsi ini. Nah, dengan begini pula ya kami memahami pokok persoalannya juga. Dan kami mengapresiasi bagaimana selama ini Bapak negara mendukung kerja-kerja pemerintah daerah yang hari ini memang sangat membutuhkan sharing anggaran dari pemerintah pusat. Karena apalagi kalau berpindah ibu kota, tapi Bapak juga tahu soal itu. Nah, jadi saya dan teman-teman ya hanya ingin menanyakan itu, kenapa saya pindah ke lelang, masalahnya apa, di mana? Dari saya sementara seperti itu, mungkin dari teman-teman perwakilan pemerintah, kebetulan ada 2 anggota DPR sini Bapak. Nah, memberi kami rakyat ini, ya kami datang bersama-sama di sini. Mungkin saya mau tahu. Anggota DPRD Tambrau, Hugo Asraf yang ikut bersama forum mengapresiasi penjelasan pihak balai. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan pihak legislatif semata-mata hanya ingin agar pembangunan berlangsung di Kabupaten Tambrau. Dia lalu menyebut bahwa atas penjelasan itu, legislatif akan menyusun pertemuan dengan pemerintah beserta OPD terkait di Tambrau, agar ke depan tidak ada lagi persoalan miskomunikasi seperti itu. Tapi miskomunikasi. Ya, Karena ini itikat baik kami untuk memfasilitasi teman-teman kemudian kita mengawal pembangunan di Kabupaten Tambrau dan juga bisa membuat kepercayaan masyarakat orang Papua kepada negara sesuai dengan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan. Oleh sebab itu kami sebagai pejabat di daerah dan juga sebagai pejabat negara wajib menjaga hal ini. Oleh sebab itu kita minta kepada teman-teman untuk sama-sama dengan kita untuk mempertanyakan hal ini. Kami tidak tahu menahu tentang persoalan teknisnya di dalam, karena kami bukan OPD terkait. Nah, oleh sebab itu dengan teman-teman kami datang,
hanya dari beberapa poin. Pertama kami mempertanyakan ini, terus yang kemudian kami datang kepada balik untuk melanjutkan kepada Menteri bahwa Tambro harus diprioritaskan, tidak boleh fokusin, tapi sebuah kebutuhan kita harus fokus. Karena Tambro artinya bisa diprioritaskan. Saya sempat tadi malam Bupati segala komunikasi dengan Bapak dari Dewan itu sudah ada informasi baik. Saya puji Tuhan lah, kalau kita datang baik-baik, sekaligus ini jadi silaturahmi dan ke depan kita akan terus kawal sebagai kebijakan negara, kebijakan pemerintah yang ada di Kabupaten Tambro. Karena Tambro ini mempunyai story sepanjang yang tidak perlu kami cerita. Nanti kami di kategori seperti apa, cuma tidak perlu saya buka-buka di sini. Sebab itu kami atas nama masyarakat dan juga atas nama pemerintah, kita doa ini dari Partai Gerindra. FEF itu bukan dapil kami, tapi kita datang FEF karena ibu kota Tambro. Karena kami mau meninggalkan kesan kepada anak cucu bahwa negara benar-benar hadir di Kabupaten Tambro. Oleh sebab itu, kami di sini datang bersama-sama dengan teman-teman forum dan juga dari mahasiswa dan teman-teman dari Cipayu ikut mendukung persoalan ini. Karena persoalan yang ada di Tambro itu adalah persoalan Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, saya berterima kasih kepada para yang sudah menjelaskan secara detail. Dan setelah pertemuan ini kami akan pulang dan kemudian bertemu dengan Pak Bupati dan dinas terkait untuk menjelaskan bahwa ini ternyata ini persoalannya. Kalaupun Pak Bupati tidak tahu, coba kalau tidak terkait untuk mempersiapkan lagi lebih matang supaya ke depan jangan lagi ada persoalan seperti begini. Setuju. Saya pikir mungkin itu tidak perlu kita bicara panjang lebar karena tadi Pak sudah jelaskan. Sementara itu, anggota DPRD Tambrau lainnya, Samsul Karim Sangji menambahkan bahwa jika ada kesalahan di pemerintah daerah, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat melalui koordinator wilayah perlu melakukan koordinasi sehingga miskomunikasi tidak terjadi dan terulang lagi ke depannya. Karena menurutnya, Tambrau sangat membutuhkan APBN untuk membangun kabupaten yang APBD-nya minim tersebut. Jadi di sini ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, kepada koordinator atau yang ditugaskan di Sorong Raya, kalau atau Astri. Jadi seperti itu. Jadi ini awalnya dari miskomunikasi. Jadi bukan karena kita salah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi perlu bila mana ada kesalahan atau kekurangan di dinas terkait di daerah, perlu lakukan koordinasi. Jadi begitu. Hal-hal yang prioritas disampaikan supaya dinas terkait di kabupaten ini bisa siapkan segera mungkin. Karena kami ini sangat membutuhkan APBN untuk membangun kabupaten yang baru dimekarkan. Jadi seperti itu. Jadi mengingat APBD kita yang sangat disayangkan di kabupaten baru yang memang butuh konsentrasi untuk membangun beberapa akses dari kampung ke distrik yang belum mungkin dengan APBD sekian itu bisa digunakan. Jadi kami mengharapkan APBD ini sehingga jangan terkesan balai ini artinya menurut pandangan orang awam tuh menjadi spasi untuk menghalangi program dari kementerian. Jadi seperti itu. Ya, saya berharap dengan itikat baik kami hari ini silaturahmi, pokok permasalahan kita sudah tahu sehingga ke depan kita sama-sama menjaga hubungan ini. Jangan cuma karena hal sederhana akhirnya Tambro korban selama 5 tahun karena tidak bisa siapkan hal-hal yang diperlukan gitu. Yang perlu ditekankan, bila perlu dinas terkait ditekan terus, mana konsultannya disiapkan, tahapannya sampai mana. Jadi korbannya itu dia harus kontrol begitu sehingga jangan terkesan seperti hari ini. Jadi terima kasih, saya berikan apresiasi kepada Kepala Balai yang mana sudah sama-sama membantu kepala daerah dalam hal ini Pak Bupati dengan dinas terkait sama-sama mengontrol dan mengawal program ini dari awal hingga saat ini. Jadi ya selanjutnya nanti tinggal kita tunggu waktu dan kapan kita kembali mendengar hadir. Nanti kita sampaikan Pak Bupati hasil pertemuan kita seperti ini. Jadi melakukan terobosan untuk segera dibangun alhamdulillah dan sebagainya. Nah, jangan sampai jauh api daripada panggang. Namun kita harus berdaya seperti Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
DPR rock and roll. Makanya